Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dari kitab Al-Qawaid Al-Arba ini ringkas. Hanya mengandung pendahuluan, kemudian penyebutan 4 kaidah. Penyebutan 4 kaidah. Di pendahuluannya ada doa dari penulis, kita akan kaji kandungan doanya. Kemudian ada beberapa bab penting atau beberapa pendahuluan penting. Setelah itu beliau menjelaskan 4 kaidah. Iya, 4 kaidah ini saling berhubungan. 4 kaidah saling berhubungan. Iya. Diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Mula-mula beliau terangkan tentang bagaimana tauhid itu di kalangan kaum musyrikin, di mana dijelaskan oleh beliau letak kesyirikan mereka. Kemudian di kaidah yang kedua diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang alasan kenapa mereka berbuat kesyirikan. Apa alasannya? Agar supaya jangan sampai ada yang datang mengaku dirinya beragama Islam, tetapi dia berbuat kesyirikan sama dengan kaum musyrikin. Ketika ditanya, dia beralasan sama dengan alasan kaum musyrikin. Kemudian kaidah yang ketiga, beliau terangkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di tengah kaum musyrikin, supaya kita kenal apa bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Ya, dan kaidah yang keempat itu seakan-akan buah dari 3 kaidah yang pertama. Beliau jelaskan bahwa kaum musyrikin di masa beliau, di masa belakangan, dan ini juga yang terjadi di masa setelahnya, itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di masa dahulu. Iya. Baik, jadi ini 4 kandungan dari kitab ini, Al-Qawaid Al-Arba. Kita mulai dari halaman 6. Kalau ada antara 2 kurung itu tambahan dari saya untuk memberi judul pembahasan dan memudahkan. Kalimat dari penulis berada di tengah. Iya. Dan ini buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya rahimahullahu ta'ala. Ini semuanya sampai dengan sanad periwayatan dari beliau dari kitab yang sudah kita kaji kemarin, Fadlul Islam, dan semua buku-buku yang akan berlalu itu diriwayatkan oleh guru-guru kita di masa ini bersambung dari penulisnya dari berbagai jalur periwayatan. Jalur yang paling dekatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari guru-guru kami yang meriwayatkan di masa ini, antara mereka dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma 3 orang saja. Antara mereka dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada berapa? Ada 3 orang. Iya. Kalau saya sendiri, saya meriwayatkan buku ini dari guru kami, Syekhul Muammar Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan Syekhun Al-Muammar Yahya Uthman Al-Mudarris. Keduanya meriwayatkan dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Baghdadi, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada jalur-jalur yang lainnya, cuma ini yang paling dekatnya, paling ringkasnya, sanad yang paling ahli untuk untuk, masa sekarang ini. Baik.
Jadi beliau di sini dalam bukunya Al-Qawaid Al-Arba ada 4 kaidah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tidak kaji lagi ya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ini sudah berlalu di beberapa pembahasan. Ya, bagaimana para penulis itu memulai dengan basmalah. Mereka memulai dengan basmalah karena mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penulisan beliau di dalam surat menyurat, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat yang beliau kirim ke Hirakal, pembesar Rum, ya, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim awalnya. Dan sebagaimana di perjanjian Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian, maka Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib yang sebagai juru tulis untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang berjalan di tengah para ulama, ya, di dalam penulisan dan karya ilmiah mereka. Dan ini pula yang dilakukan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Ya, dan seorang itu dalam segala aktivitasnya dia selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik bagiku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya saya kembali. Maka seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Isim yaitu nama, mufrad kalau dalam bahasa Arab, kata tunggal. Tapi ketika kata tunggal ini diidhafakan, disandarkan kepada nama Allah, kepada mu'arraf, maka kata tunggal ini bermakna umum. Ya, jadi kalau diterjemahkan dengan nama-nama Allah, dengan seluruh nama Allah, jadi seakan-akan dia memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut seluruh nama-namanya. Seluruh Asmaul Husna. Iya. Dan disebutkan 3 nama. Nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah artinya Al-Ma'bud, yang diibadahi, ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan, dengan pengagungan, kecintaan dan pembesaran kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu 2 nama dari sifat Ar-Rahmah. Ya, dari sifat rahmat. Jadi yang maha merahmati. Kalau mau diterjemahkan yang maha pengasih, maha penyayang, maha merahmati, itu semuanya artinya sama. Artinya sama. Karena memang asalnya dari kata rahmat. Hanya saja nama Ar-Rahman itu kandungannya lebih luas daripada nama Ar-Rahim. Iya, nama Ar-Rahim. Karena rahmat pada nama Ar-Rahman ini mencakup seluruh rahmat. Mencakup seluruh rahmat di dunia dan di akhirat, dan mencakup rahmat kepada kaum mukminin dan selain kaum mukminin. Adapun pada nama Ar-Rahim, ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iya. Dan Ar-Rahman itu keterkaitannya dengan zat Allah yang maha merahmati. Adapun nama Ar-Rahim itu keterkaitannya dengan fi'il, dengan perbuatan Allah merahmati siapa yang dia kehendaki. Baik, itu secara global tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.